Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu sini, karena saya masih pagi di sini, mungkin teman-teman di situ siang ya. Minggu ini kita masuk ke disease incidence. Kalau minggu lalu kita intensitas penyakit atau keparahan penyakit yang diamati dengan scoring. Minggu ini kita masuk ke insidensi penyakit atau kejadian penyakit yang lebih simpel sebetulnya, karena nggak perlu scoring. Setiap tanaman sakit lalu ditandai sebagai satu tanaman sakit langsung gitu, tanpa mempedulikan tingkat keparahannya. Jadi dari 10 tanaman ada 2 tanaman sakit, ya udah berarti 2/10 selesai pengamatannya begitu. Jadi di 2 tanaman sakit itu tidak perlu di-scoring. Lebih sederhana, nanti kita bahas. Jadi insidensi penyakit adalah jumlah tanaman atau unit. Kalau daun ya daun gitu ya, kalau tanaman ya tanaman. Itu namanya unit, jumlah unit yang terlihat bergejala gitu ya, dibandingkan dengan total jumlah yang diamati. Nah, jadi bukan dibagi jumlah tanaman dalam populasi ya. Jika Anda punya populasi 100, Anda tahu ada 50 tanaman sakit, berarti insidensinya kan 50/100 gitu. Tapi misal Anda punya 100 tanaman, tidak Anda amati seluruhnya, Anda buat sampling. Samplingnya dari 100 hanya sampling 10 tanaman saja yang jadi sampling. Nah, dari 10 tanaman itu ternyata 2 bergejala. Maka insidensinya 2/10, bukan 2/100. Itu ya maksudnya. Ini contoh data, ini kemarin juga sudah pernah kita tayangkan ya. Disease incidence itu yang sini nih. Nanti bisa digunakan untuk membandingkan dua perlakuan gitu ya, atau untuk mengamati perkembangan penyakit di satu area. Itu saya lewati. Nah, sama dengan pengamatan lainnya, bahwa ketika teman-teman melakukan pengamatan, yang pertama harus ditetapkan adalah tujuan pengamatannya apa. Apakah untuk mengamati perbedaan perlakuan A dan B misalnya, atau untuk mengamati perkembangan penyakit di area budidaya kita atau apa. Yang kedua, sample pattern. Pola pengambilan sampelnya seperti apa. Biasanya di insidensi penyakit itu ada yang menggunakan sample pattern, ya, ada yang tidak. Jadi kalau saya kemarin pengamatan 150 jagung setiap minggu sendirian, itu saya masih bisa lakukan tanpa sampling. Jadi seluruh populasi 150 jagung itu saya amati tanpa ada sampling. Ya. Jadi atau samplingnya 100% dari populasi. Kenapa? Karena insidensi saya amati. Itu kan cepat ya. Saya hanya perlu berjalan, sambil jalan sambil ngitung yang sakit berapa. Kalau sehat ya nggak saya hitung. 1, jalan lagi. 2, jalan lagi. 3, oke berarti 3. Kan gitu ya. Jadi kan cepat. Maka saya tidak lakukan sampling. Jadi kebanyakan mungkin di insidensi ini tidak dilakukan sampling. Hanya jika memang areanya cukup besar sekali, luas sekali, maka kita buat sampling itu nggak apa-apa. Ya, sampling patternnya sama seperti pembahasan minggu lalu, tergantung dengan pola persebaran penyakit. Kalau penyakitnya rata gitu ya enak, kita bisa pakai yang B, karena yang B juga area berjalannya lebih pendek. Tapi ketika tanamannya berkelompok, gejalanya berkelompok, penyebarannya berkelompok, maka pattern B itu sedikit beresiko kan gitu. Sebaiknya menggunakan
pattern yang E. Dan semua itu tergantung pada kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Berikutnya waktu, sama seperti kemarin. Waktu itu ada awal, ada interval, dan ada akhir, ya, tergantung dengan biologi penyakitnya, biologi patogennya. Nah, ini rumus disease intensity. Sederhana ya, jumlah tanaman sakit dibagi jumlah tanaman yang diamati. Udah, itu aja. Contoh. Ini adalah jumlah populasi yang saya punya. Saya beritahu bahwa jumlahnya 100. Nggak perlu teman-teman hitung, yang bulat-bulat hijau itu jumlahnya ada 100. Dari 100 ini saya ingin punya, jadi N total nih, jumlah populasi ada 100. Dan N itu ini. Ya, N itu ini. N adalah jumlah tanaman yang diamati atau samplingnya berapa, itu 100 juga. Jadi 100% saya amati semua. Nah, dari 100 yang saya amati ini, berapa tanaman yang sakit? Tanaman sakit itu yang terinfeksi, itu yang merah ya. Jumlahnya ada berapa? Teman-teman bisa hitung, ada 4 gitu ya. Maka insidensi penyakitnya adalah 4/100. Selesai. Jadi insidensi penyakit ini lebih simpel dari intensitas penyakit. Kalau sekarang, coba teman-teman di sana videonya boleh di pause, saya minta untuk menghitung ada berapa persen insidensi penyakitnya. Ya, teman-teman menghitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tanaman terinfeksi dari 100 tanaman yang diamati ya. Berarti insidensi penyakitnya adalah 12/100 atau 12%. Ya, 12/100 atau 12%. Ya. Simple ya. Simple kalau semua tanaman ini bisa kita amati. Kalau jumlahnya terlalu besar, kita tidak bisa pengamatan dengan N 100% atau samplingnya 100%, kita perlu melakukan pembuatan pattern atau sampling. Oke, contoh. Dari 100 ini saya mau amati sampling unit saya sejumlah 24 dan itu berada di tengah. Ya, berada di tengah. Misalnya salah satu bentuk pattern untuk mengambil sampel. Nah, sampelnya dari N total sejumlah 100 tanaman, itu N-nya atau jumlah sampelnya hanya 24, diambil di tengah. Kalau yang begini, insidensi penyakitnya berapa? Coba dihitung. Tentu teman-teman menghitung jumlah tanaman terinfeksi yang ada di dalam kotak orange saja ya, karena sampling yang di situ, di luar itu tidak diamati, hanya yang di tengah. Yang di tengah ini tanaman terinfeksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8/24. Jadi insidensi penyakitnya itu adalah 8/24, 33%. Ingat, bukan 8/100. Karena Anda hanya mengamati 24 ini. Anda tidak mengamati yang ada di luar. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar yang disebut cluster sampling. Cluster sampling ini bisa dilakukan di insidensi maupun di intensitas penyakit. Jadi sama sekali belajar untuk keduanya. Cluster sampling itu kita membuat grup. Nah, pertama tetapkan patternnya, misal X. Nah, di setiap X itu Anda menentukan mau punya berapa cluster. Clusternya itulah nanti yang menjadi sampling unit. Kalau tadi sampling unitnya kan tanamannya. Saya ulangi ke belakang. Kalau tadi sampling unitnya itu kan tanaman. Yaitu tanaman sejumlah 24. Ada di sini ya. Jadi sampling unitnya itu satu kotak, satu bulatan tanaman ini. Kalau yang sebelumnya lagi, ini ketika kita punya sampling unit 100, berarti kan yang jadikan sampling unit itu setiap individu tanaman ini. Karena itu ditulis ada 100 sampling unit dan sampling unitnya itu berupa
individu tanaman. Nah, kalau di cluster, sampling unitnya itu tidak lagi individu tanaman, tapi cluster. Cluster itu yang kotak ini. Yang kotak ini ditentukan di mana itu di garis patternnya. Anda punya pattern X, maka di sini Anda buat titik, 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 titik gitu ya. Di satu titik itu ada lebih dari satu tanaman yang disebut cluster. Ya, Pak harus 5. Ya, enggak, lebih boleh. Di sini Anda buat lagi ya boleh. Anda buat lagi di sini ya boleh. Monggo. Yang penting ada di garis X-nya itu karena Anda memutuskan untuk menggunakan pattern X. Nah, di satu titik kemudian Anda pilih lebih dari satu tanaman, Anda tandai sebagai cluster. Nah, jadi di sini kita lihat ada 5 cluster, di mana setiap cluster itu ada 4 N kecil ya, ada 4 tanaman. Nah, kalau yang seperti ini cara pengamatannya, Anda pengamatan di sini ada berapa tanaman sakit. Nah, misal gini kan. Oke. Di sini kan ada 0 tanaman sakit. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau tadi kita menggunakan sampling unit berupa individu tanaman, ya, nih kelihatan panas saya. Ini ya, kalau kita bicara dengan sampling unit berupa individu tanaman, itu kan pilihan kita hanya ada 2 ya, sehat, sakit. Ya, kalau sehat 0, kalau sakit 1. Ya, hanya 0 dan 1, sehat dan sakit. Nah, di sini di sampling cluster, karena sampling unit itu berupa cluster dan cluster itu isinya lebih dari satu tanaman, maka memungkinkan untuk kita punya keterangan tidak hanya 1 dan 0. Ya. Bisa 1 ketika semua tanaman ini sakit, ini kayak ini nih 1 ya, 100%. Bisa 0 ketika semuanya sehat. Tapi juga bisa 50% ketika 2 tanaman sakit, 2 tanaman sehat. Ya kan? Atau 25% ketika 1 tanaman sakit sedangkan 3-nya sehat. Nah, kan begitu. Jadi rumusnya, kalau tadi teman-teman hanya punya pilihan 1 dan 0, berarti kan dijumlah kemudian dibagi jumlah sampling unit. Di sini sama, di sini sama. Anda jumlah 0 tambah 0 tambah 100 tambah 0 tambah 0 dibagi 5. Karena N-nya, sampling unitnya ini adalah cluster sejumlah 5. Nah, jumlah tanaman atau cluster terinfeksinya berapa? Ya ini 0 ditambah 0 ditambah 100 ditambah 0 ditambah 0. Kalau misal di sini 2 sakit, 2 sehat ya. 0 tambah 0 tambah 100 tambah 0 tambah 25% dibagi 5. Gitu ya. Itu kalau sampling patternnya X. Ya, ini sampling patternnya sekarang zigzag. Ya, atau tipe E bisa juga pakai ini. Sama, kita ngomongin cluster. Sekarang cluster yang menjadi sampling unit. Ingat sampling unit yang ada di bawah. Ya, penyebutnya adalah jumlah sampling unit. Berarti kita menggunakan jumlah cluster. Ada berapa sampling unit? Ada 9 sampling unit karena ada 9 cluster. Nah, tugas kita adalah datang ke setiap cluster itu dan melakukan pengamatan. Kalau misalnya sehat semua berarti 0. Kalau 2 sehat, 2 sakit begini berarti 50%. 0, 50%, 100%, 50%, 0, 50%, 0%. Gitu ya. Dari situ kemudian teman-teman jumlah dari setiap cluster ini, dari setiap sampling unit ini, sampling unit pertama 0, tambah sampling unit kedua 50%, tambah sampling unit ketiga 0%, terus sampai sampling unit ke-9 0%. Kemudian setelah dijumlah dibagi dengan sampling unitnya, yaitu 9. Ya, ini cluster. Jadi
ketika teman-teman harus melakukan pengambilan sampel, ketimbang teman-teman membuat sampel yang seperti ini, lebih baik jika membuat klaster. Gitu ya. Rumus klaster dengan rumus tidak klaster itu sebenarnya sama atau beda sih Pak? Sama. Jadi kalau di sini sampling unitnya kan individu tanaman. Ini skornya berapa nih? Kalau sehat gini, 0. Kalau sakit, 1. Kalau sakit, 1. Yang ini 0. Jadi kita menjumlah. 0 tambah 1, tambah 1, tambah 0, tambah 0, tambah 0, 0, 0, 0, tambah 1, tambah 1, kan begitu. Sehingga kita temukan nanti endingnya di sini jumlahnya menjadi 8 gitu. 8. Sama kayak di sini. Sama kayak di sini. Nah, sampling unitnya berupa klaster. Di sini berapa? 0. Di sini berapa? 50. Di sini 0. Ditambah di sini 50, ditambah 100, tambah 50 terus. Jadi totalnya berapa? Totalnya berapa? 50 tambah 0 tambah 50 tambah 0 tambah 50 100 tambah ini 200 300 ya. Jadi ada 300% atau 300% itu kan 3 ya. Nah, 3 per 9. Berarti 3 per 9 dikali 100%. Begitu. Nah, begitu materi ini saya harap teman-teman bisa memahami karena cukup simpel dan sederhana. Saya punya diskusi, silakan ini dijawab di kolom yang saya sediakan di Sepada. Silahkan di situ dijawab. Diskusi ini adalah tentang unit sampling percentage. Jadi kalau di sini kan kita punya persentase jumlah tanaman yang kita amati ini berapa? 4 kali 5 ya, 20 tanaman kita amati dari 100. Kalau di sini 24 tanaman dari 100 ya. Kalau di sini 100% kita amati. Ini kita 100% kita amati. Ini kan ketika 100% kita amati semua, kita temukan 12 tanaman sakit, persentase insidensi penyakitnya 12%. Tapi ketika dibuat sampelnya hanya 24, ketika diamati insidensi penyakitnya 33%. Beda ya? Beda. Karena ada beberapa bagian yang tidak kita amati dan sebagainya. Jadi pertanyaannya gini. Kita kalau membuat sampel, ya, kalau kita butuh membuat sampel, itu kita harus buat berapa persen? 100% kah? Itu jelas sesuai dengan keadaan sesungguhnya ya. Tapi ketika kita tidak mampu 100%, sumber dayanya tidak cukup, setidaknya kita buat berapa persen? Nah, itu diskusi kita. Teman-teman silakan memberikan pendapat. Berapa persen sih sebaiknya? Apakah 10%, apakah 20%, apakah 50% ya gitu ya. Sebaiknya berapa? Itu silakan dijawab di Sepada. Saya akhiri untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.